anhu. Dan sebentar, saya lihat Al-Quran dulu. Dikatakan kemudian dia membaca surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq, ya, itu tentunya bisa kita cek di dalam aplikasi Al-Quran kita supaya kita tahu surah ini yang dibaca oleh Nabi SAW atau dibaca oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ya, mengatakan mendengarkan atau melihat dari Nabi SAW secara langsung. Ya, itu tepatnya surah nomor 84. Ya. Al-Insyiqaq surah nomor 84. Saya ulangi, kata Abu Rafi' radhiyallahu anhu, aku pernah sholat isya di belakang Abu Hurairah dan kemudian dia membaca pada saat mengimami sholat itu ya, surah Al-Insyiqaq. Tadi sudah kami sebutkan nomor urat surahnya, terdiri dari 25 ayat. Ya. Lalu setelah selesai membaca surah itu, dia pun sujud. Lantas aku bertanya kepadanya, sujud apakah ini? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku bersujud sesudah atau setelah baca surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Ya. Hadits ini bisa saja yang dimaksud adalah, kalau bisa lihat buka surah Al-Insyiqaq, bisa buka surah itu di aplikasi Al-Qurannya. Ya, surah Al-Insyiqaq yang sedang disinggung ini ya, yang sedang dibahas. Ada 25 ayat, sudah lihat surah nomor 84 ya. Coba dilihat ayat 21-nya. Itu memang ada ayat tentang sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka tidak bersujud. Nah, kalau saya tidak tahu aplikasi Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, tapi kalau yang saya memang ada tanda mihrab, ya, berarti disuruh sujud, ya, karena ada kata-kata sujud di situ. Jadi supaya kita connect dengan riwayat ini, ya, itu yang menyebabkan kenapa Abu Hurairah sujud, radhiyallahu anhu, itu ya. Jadi kita perlu titik beratkan sebab sujudnya Abu Hurairah di sini. Yang pertama, beliau sujud pada saat sholat karena sunnahnya sujud pada saat ada ayat sujud. Walaupun ini tidak apa-apa kita nggak sujud, gitu ya. Tetapi sudah kita bahasakan, kita sedang membahas sunnah-sunnah tambahan. Jadi setiap lewat ayat tentang sujud, usahakan sujud walaupun lagi sholat. Kita sujud, kemudian bangun lagi, melanjutkan ayat setelahnya. Kalau dia berada di akhir surah, ya, di akhir surah, misalnya wasjud waqtarib, ya, di dalam surah Al-Alaq, ya, di akhir ayat, maka kita sujud, kemudian kita bangkit, lalu lanjut surah lain, tidak masalah, walaupun 1-2 ayat, baru kita ruku, kemudian kita i'tidal dan seterusnya, ya. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan ada contoh sunnah yang lain, yaitu Abu Hurairah menambah setelah salam sujud lagi. Jadi di sini kayak ada 2 kali sujudnya. Kalau baca surah Al-Insyiqaq, dibaca pada saat tilawah ayat 21-nya, dan kalau dalam sholat setelah salam Abu Hurairah sujud lagi. Kenapa beliau sujud di sini lagi? Karena perhatikan ayat 21, di sini bukan hanya karena ada perintah kata-kata sujud, tapi perhatikan ya, wa idza quriya 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Jadi di sini seperti makna ayatnya sedang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu mereka kalau mendengar ayat Al-Qur'an pun mereka tidak mau tunduk. Makanya Abu Hurairah melakukan sujud lagi selepas salam. Nah, karena ada contoh dari beliau, maka berarti dia masuk dalam sunnah. Dan kalau kita lihat riwayat yang sedang kita bahas, ditanya oleh Abu Rafi', sujud apa yang Anda lakukan ini? Kok setelah salam sujud? Maka Abu Hurairah menjelaskan, ya, aku bersujud setelah baca surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW.
maka aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Nah ini salah satu alasan yang sebabnya kenapa dikerjakan oleh Abu Hurairah. Bisa juga maknanya yang dimaksud dengan riwayat ini adalah sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat ya. Artinya sementara mengimami sholat, Abu Hurairah pas tiba di ayat 21 beliau sujud. Dan kemungkinan besar Abu Rafi' tidak faham masalah itu atau belum faham. Kalau ada ayat sujud disunnahkan sujud. Makanya setelah salam dia tanya, tadi anda dalam sholat itu sujud apa? Maka Abu Hurairah lalu menjelaskan, saya pernah sholat menjadi makmum di belakang Nabi dan ini dilakukan sujud, makanya saya sujud dan saya akan terus menjaga itu sampai saya wafat, gitu kan? Dan Allahu a'lam makna kedua jauh lebih tepat. Ya, artinya memang bacaan ini dikerjakan atau sujud ini dikerjakan dalam sholatnya Abu Hurairah yang biasa dikenal dengan sujud tilawah. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama kedudukan Abu Rafi' radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ya, di mana beliau yang menceritakan kronologis daripada sholatnya di belakang Abu Hurairah dan tepatnya di waktu sholat Isya, dan Abu Hurairah mencontohkan pada saat membaca surah Al-Insyiqaq tepatnya di ayat 21 beliau sujud dalam sholatnya. Pelajaran yang kedua, ya, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana sahabat yang mulia ini bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr, dan beliau berasal dari kota Taif. Ya. Tidak asing kota Taif buat kita sekarang karena sering didatangi oleh para jemaah haji, jemaah umroh ya. Jadi dulu waktu Nabi SAW mengepung kota Taif, Allah belum mengizinkan untuk menembusnya itu ya. Tetapi mereka tunduk setelah terjadi perang Hunain dan sempat para wanita mereka dan anak-anak mereka menjadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya mereka datang untuk menyatakan masuk Islam dan dibebaskan oleh Nabi SAW itu ya. Dan ini juga efek daripada doa Nabi. Waktu Nabi SAW berdakwah kurang lebih 10 tahun di Mekah, itu semua totalnya 13 tahun, tapi 10 tahun masa kenabian di Mekah tidak ada orang yang masuk Islam kecuali 153 orang saja. Karena betul-betul waktu itu diisolasi sekali Islam, jadi tidak boleh orang bertanya tentang Islam, tidak boleh orang belajar Islam, dan kaum muslimin di Mekah itu tidak aman. Setiap kali ditemukan ada yang pukul, ada yang ambil hartanya, ada yang bunuh, nggak kena hukum. Maka Nabi SAW berpikir untuk mengekspansi dakwah beliau, coba berdakwah di luar kota Mekah, kemudian beliau menuju ke kota Taif. Tapi orang-orang Taif menolak pada saat itu. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dalam sebuah asar disebutkan setelah didatangi oleh Abu Lahab, paman Nabi sendiri, itu menolak dan menyuruh masyarakatnya untuk melempari Nabi dengan batu. Dengan cara dilempari kaki Nabi yang diangkat itu yang dilempari oleh batu. Dan kita bisa bayangkan kalau satu kota yang melempari batu, betapa sakitnya gitu ya. Kakinya beliau SAW berdarah-darah, beliau keringatan, dakwahnya ditolak. Setelah keluar dari kota Taif, pintu gerbangnya ditutup, seakan-akan beliau terusir gitu ya. Beliau duduk di bawah sebuah pohon. Sebagian ahli sejarah mengatakan di kota Taif masih ada bekas tempat pohon atau kebun yang Nabi duduk, gitu ya. Intinya Nabi SAW duduk di situ, kemudian beliau berkata, ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan masa depanku, kepada musuh yang akan membinasakanku, atau masa depan yang belum jelas? Aku tidak tahu ini diterima atau tidak dakwah ini. Tetapi kalau engkau tidak murka ya Allah, engkau tidak menilaiku salah dengan perjuanganku ini, aku akan terus berdakwah. Aku akan lanjutkan estafet ini. Maka di saat itu dalam sebuah riwayat yang sahih, Jibril datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan doamu, gitu kan? Maka sekarang bersamaku malaikat yang mengurus gunung-gunung. Semua gunung di muka bumi malaikat ini yang urus. Tinggal kamu perintahkan saja. Tinggal kamu perintahkan agar gunung-gunung Taif dan gunung-gunung Mekah disatukan sehingga binasa dua kota ini. Dan dakwamu akan tetap menyebar. Atau kamu bersabar ya, dengan penolakan-penolakan mereka, dengan gangguan mereka, toh juga dakwamu akan menyebar. Karena Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran sifatnya adalah Raufur Rahim.
dia sangat penyayang sallallahu alaihi wasallam, sangat perhatian, mendahulukan memaafkan daripada dia pun harus menghukum. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu aku bersabar. Dan aku berharap nanti dari keturunan mereka, maksudnya Mekah sama Taif ini, keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ternyata doa Nabi diijabah oleh Allah. Keluarlah dari Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aunnya umat ini, Ikrimah, namanya Ikrimah. Sahabat ini dulu suka sekali memerangi kaum muslimin bersama ayahnya. Suka sekali menyerang kaum muslimin bersama ayahnya. Tapi setelah pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam. Dan akhirnya mati syahid di perang Yarmuk. Dari dari Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang banyak menyiksa kaum muslimin, termasuk yang meletakkan batu panas di dada Bilal di Mekah. Itu lahir Safwan yang juga masuk Islam pembebasan kota Mekah dan menjadi pejuang kaum muslimin. Kita tahu juga Wahsy, orang yang membunuh Hamzah di Mekah, di Uhud, itu juga masuk Islam pembebasan kota Mekah. Kita tahu dari Al-As bin Wa'il, orang yang sangat benci dengan Nabi SAW dan Islam, itu lahir Amr bin As yang menjadi sahabat Nabi dan termasuk ciri kecerdasan Islam. Kalau disebutkan orang-orang cerdasnya kaum muslimin, pasti nama Amr bin As tidak luput dari itu. Dari Al-Walid ibn Mughirah lahirlah Khalid bin Walid yang terkenal dengan pejuang Islam. Ini semua keturunan orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah yang akhirnya mendapatkan petunjuk karena doa Nabi SAW. Nah, dari kota Taif keluar Abu Hurairah. Nah, ini yang sedang menyampaikan riwayat ini. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, dan dia dari kota Taif yang juga termasuk mendapatkan doa Nabi. Beliau masuk Islam hanya beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi SAW. Tapi kalau kita cari tahu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan laki-laki, kita akan temukan Abu Hurairah. Karena begitu masuk Islam, dia betul-betul menekuni Islam, banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW, banyak menyampaikan. Sampai sebagian sahabat saja di masa hidup mereka, itu masih ada yang curiga sama Abu Hurairah. Ya, karena banyaknya hadis yang dia sampaikan gitu ya. Tetapi akhirnya sahabat pun menerima karena memang apa yang dia sampaikan itu memiliki saksi-saksi. Banyak orang yang mengetahuinya. Nah, Abu Hurairah ini cukup banyak meriwayatkan hadis. Tadi itu sedikit kronologis tentang beliau. Di antaranya adalah riwayat tentang cara sujud, ya. Sujud tilawah yang dibaca pada saat terlintas ayat atau surah dari ayat-ayat Al-Quran yang ada kata-kata sujudnya. Ini faedah kedua dari hadis. Faedah pertama kedudukan Abu Rafi', faedah kedua kedudukan Abu Hurairah, dan sudah kita sebutkan kisahnya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya salah satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan itu disampaikan Abu Hurairah dalam sholat Isya, baca surah Al-Insyiqaq. Jadi kalau bisa jadikan ini sebagai salah satu program kita menghafal surah Al-Insyiqaq, karena ini hanya 25 ayat, ya, dan pendek-pendek. Ya, coba tadi kalau masih terbuka aplikasi surah Al-Insyiqaq, coba lihat ayatnya pendek-pendek, ya. Itu mudah sekali, ya. Dan salah satu kebijaksanaan seorang muslim adalah Bapak Ibu usahakan menjadikan target minimal seminggu sekali, kalau tidak sebulan sekali, hafalan Qur'annya bertambah. Walaupun hanya 2 ayat, 1 surah, kalau surah-surah pendek, minimal itu ya. Jadi selalu ada tambah, ya. Sehingga kita tidak tahu keberkahan bagaimana Allah membuat kita menghafal Al-Quran, tapi usahakan ada tambahan. Kita menambah. Jadi tidak puas dengan surah-surah yang kita sudah hafal saja ya. Apalagi kalau yang seperti ini terlintas memang surah-surah yang tidak sulit untuk dihafal dan diamalkan pada saat kita sholat Isya. Tadi saya bahasakan, walaupun Bapak Ibu mengerjakan sekali seumur hidup, minimal pernah membaca surah Al-Insyiqaq di sholat Isya. Karena itu adalah sunnah Nabi. Ya, kalau kita bisa rutinkan itu bagus sekali. Ya. Pelajaran keempat, adanya sujud tilawah. Ya, dan disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seorang hamba ya, sujud pada saat membaca ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat sujud, maka syaitan di sebelahnya menangis. Syaitan di sebelahnya menangis seraya mengatakan, anak Adam ini disuruh sujud maka dia sujud, ya, sementara saya disuruh sujud tapi saya tidak mau sujud. Dalam riwayat lain, baginya surga dan bagiku neraka. Ya.
Maka sujud ini adalah satu perbuatan yang sangat mulia tentunya. Makanya kata Nabi SAW, pada saat justru kita letakkan dahi kita di tanah, ya begitu merendahnya kita, justru pada saat itu kita paling dekat dengan Allah. Kata Nabi SAW, akrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Ya, jadi sujud ini memang kegiatan yang luar biasa. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah statement beliau mengatakan kalau bukan karena 3 hal aku tidak berharap hidup sesaat pun. Lalu beliau sebutkan yang pertama jihad di jalan Allah, yang kedua meletakkan dahiku sujud di tanah untuk Tuhanku atau penciptaku. Baru yang ketiga duduk bersama dengan satu kaum, komunitas orang yang menyortir tutur kata yang baik, ya sebagaimana disortirnya kurma yang berkualitas tentunya. Jadi ini statement Umar yang poin nomor 2-nya tadi adalah meletakkan dahiku sujud kepada Sang Pencipta Allah. Nah ini memang satu kegiatan yang luar biasa. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua di mahsyar untuk sujud. Dan yang bisa sujud hanya orang-orang yang sudah biasa sujud di dunia. Yang tidak pernah sujud maka tidak bisa menundukkan kepala mereka. Ya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka dulu di dunia disuruh sujud tapi mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau. Makanya salah satu